Bentar ya, Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di tema kita bulan ini yang berjudul His Presence, ada satu tokoh yang berulang kali di-sharingkan dalam khotbah dari Minggu, yaitu Yosua. Nah, dari tokoh ini membuat saya tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi siapa itu Yosua, kemudian juga kenapa dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, dan bagaimana karakter dia sebagai seorang pemimpin, dan saya pikir kepemimpinan ini sangat penting dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kita di dunia ini. Bisa dibayangkan apabila ada satu negara dia tidak mempunyai pemimpin yang bijaksana atau pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang kuat, atau dalam satu keluarga tidak ada kepala keluarga yang hidup penuh dengan integritas, atau dalam satu gereja bahkan mungkin kalau tidak memiliki pemimpin yang jujur, saya yakin kehidupan kita di dunia ini akan kacau balau atau bahkan chaos. Ya, sebelum saya masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini yang berjudul ada pemimpin yang dibentuk Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk main tebak-tebakan dulu sebentar. Jadi di slide berikutnya ada beberapa tokoh, mungkin kalau Bapak Ibu bisa menjawab, boleh ketikkan saja nama dari tokoh tersebut. Nah, ini yang pertama. Ada yang tahu Bapak Ibu semua? Ini beliau adalah salah satu, bisa dibilang adalah salah satu penemu terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Jadi penemuannya dia itu benar-benar merevolusi bagaimana manusia itu hidup. Jadi beliau adalah penemu dari bola lampu atau bohlam. Jadi kalau dulu manusia hidup menggunakan lampu minyak, tapi setelah dia menemukan bohlam, kita bisa menikmati malam yang terang. Ada yang tahu kalau iya, dia adalah Thomas Alva Edison. Nah, kemudian ini ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau waktu SD pelajaran sejarahnya bagus pasti tahu nih. Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Beliau adalah Bapak Adam Malik. Iya, betul. Nah, kalau ini pasti sudah tahu semua ya. Beliau adalah... Kita lupa ini. Kalau ini pasti nggak mungkin lupa ini, karena beliau memimpin kita selama kurang lebih 30 tahun dan dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Ya, beliau Bapak Soeharto. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu pasti tahu siapa beliau. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti. Dan yang terakhir ini adalah tokoh yang malam ini kita mau bahas, yaitu adalah Yosua. Nah, sebenarnya siapa sih Yosua itu? Yosua itu adalah salah satu tokoh yang menurut saya dikenal sebagai salah satu pemimpin bangsa Israel, salah satu pemimpin besar bangsa Israel yang dikenal paling efektif dalam memimpin bangsa Israel yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Kemudian juga Yosua itu juga kita kenal sebagai salah satu jenderal terbesar di dalam sejarah manusia yang pernah dicatatkan oleh di dalam Alkitab gitu. Jadi Yosua ini bukan kaleng-kaleng lah kalau orang sekarang bilang gitu. Tapi ada dua hal yang menarik dari Yosua. Menurut Bilangan 13 ayatnya ke-27 sampai ke-33, dia itu adalah Yosua yang sama yang tidak bisa mempengaruhi 10 pengintai lainnya untuk memberikan laporan yang positif setelah memata-matai tanah Kanaan. Jadi Yosua bukan orang yang sempurna, tapi dia juga orang yang pernah mengalami kegagalan. Kemudian menurut Bilangan 14
ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-10, di situ juga dituliskan bahwa Yosua juga gagal dalam mempengaruhi bangsa Israel untuk pergi dan menguasai tanah perjanjian. Bahkan nyaris dilempari batu oleh mereka, oleh bangsa Israel, karena ketakutan kepada raksasa di Kanaan itu lebih besar daripada pengaruh dari Yosua dan Kaleb. Gitu. Tapi kenapa sih kok Tuhan tetap memilih Yosua? Tuhan tetap memilih Yosua untuk dibentuk menjadi suksesornya Musa atau penerusnya Musa. Tuhan kenapa tetap memilih Yosua sebagai pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Bahkan Musa sendiri tidak pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Yosua malah yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal dan juga Yosua yang pernah mengalami kegagalan ini juga Tuhan buat berhasil dalam mengatur bangsa Israel yang terkenal karena bangsa yang tegar tengkuk, kemudian pemberontak, kemudian tapi dia bisa berhasil dalam memimpin bangsa Israel dalam rangkaian mungkin peperangan yang mungkin bisa dibilang peperangan yang berdarah. Kalau yang kita ingat waktu itu kalau nggak salah ya, ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek ya, yang dimana ketika Musa mengangkat tangannya bangsa Israel bisa menang, tapi ketika tangan Musa diturunkan bangsa Israel jadi terpukul mundur. Tapi dengan pimpinan Tuhan Yosua bisa menang melawan bangsa Amalek. Kemudian pada akhirnya juga Tuhan bisa pakai Yosua sehingga berhasil menduduki tanah perjanjian dan bahkan menciptakan kedamaian di tanah perjanjian. Nah, dari Yosua ini ada beberapa karakter kepemimpinan yang menurut saya bisa kita pelajari. Yang pertama adalah integritas dan karakter yang baik. Di sini maksudnya apa? Kenapa Tuhan bisa pakai Yosua? Yang pertama adalah karena Yosua itu tidak pernah mengkompromikan keyakinannya, sekalipun itu mungkin bahkan menyebabkan rasa sakit. Jadi mungkin kalau bisa sebagai contoh mungkin kalau mungkin bangsa Israel itu kan sering jatuh ke dalam dosa, tapi Yosua tidak mau mengkompromikan hal tersebut. Jadi dia tetap fokus, tetap yakin, tetap mengimani bahwa Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam hidup dia. Jadi dan dia tidak mau mengkompromikan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut saya adalah hal yang paling penting yang menjadi kunci awal kenapa Tuhan mau pakai Yosua menjadi seorang pemimpin adalah kerendahan hati dan ketaatannya Yosua. Nah, hal inilah yang membuat Yosua dipilih Tuhan karena Yosua memiliki kerendahan hati dan ketaatan dalam menerima bimbingan dari Musa. Nah, kemudian juga dia memiliki sikap seorang hamba sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya bisa memimpin tapi bisa melayani bangsa Israel dan sesamanya. Dan Yosua juga memiliki kerendahan hati karena apa? Yosua tidak pernah berpikir atau menganggap dirinya itu lebih baik dari Musa. Bahkan Yosua berpikir bahwa tugasnya dia adalah membantu Musa untuk menuntaskan tugasnya Musa, yaitu apa? Membawa bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Karena kalau kita lihat kisah bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu, tokoh yang sering kali kita dengar atau tokoh yang kita kenal atau tokoh yang paling menonjol adalah Musa, bukan Yosua. Dan itu tidak menjadi masalah buat Yosua karena Yosua dari awal dengan penuh kerendahan hati dia berkomitmen untuk menuntaskan amanat yang diberikan Allah kepada Musa. Jadi dia memang berkomitmen untuk membantu Musa untuk menyelesaikan tugasnya Musa. Dan hal inilah yang saya pikir menjadi kunci awal, langkah awal dari Yosua sehingga dia bisa dibentuk menjadi seorang pemimpin yang besar oleh Tuhan. Kemudian karakter yang ketiga adalah kesabaran dan disiplin diri. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini adalah Yosua itu bukan seorang yang menurut saya seorang yang keras kepala
dan orang yang penuntut dalam kata-kata, pokoknya saya maunya begini, saya maunya begitu. Musa harus begini, Musa harus begitu. Jadi dia bukan orang yang hobinya mengkritik, tapi dia adalah orang yang benar-benar penuh dengan kesabaran untuk dibentuk. Jadi karena ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus sabar. Sabar dalam arti kata apa? Sabar dalam arti mengikuti proses yang memang Tuhan sudah sediakan buat Yosua ataupun buat kita. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa instan menjadi seorang pemimpin, tapi memang butuh kesabaran dan disiplin diri dalam menghadapi setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam hidup kita. Kemudian yang keempat dari karakter kepemimpinan Yosua adalah kemampuan Yosua untuk membuat prioritas. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan dalam menjadi seorang pemimpin, saya yakin dan saya percaya bahwa banyak sekali masukan, bahkan kritikan, baik dari mulai kritikan yang membangun ataupun kritikan yang bisa dibilang malah menghancurkan atau menghambat kita untuk maju. Nah, di sini saya yakin Yosua juga memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas mana, kritikan-kritikan mana atau masukan-masukan mana yang memang bisa membuat dia menjadi orang atau pemimpin yang lebih baik gitu. Jadi kalau saya baca dari beberapa literasi, ya disinilah salah satu kemampuan Yosua yang cukup penting juga dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa menentukan prioritas-prioritas mana yang memang terbaik, yang memang sudah Tuhan sediakan buat dia. Kemudian yang berikutnya adalah Yosua juga memiliki visi dan tujuan yang jelas. Jadi dia punya visi adalah yaitu membawa masuk orang Israel ke tanah perjanjian. Jadi dia tidak punya visi yang lain. Dia tidak bervisi bahwa dia ingin menjadi pemimpin yang besar, dia ingin menjadi jenderal yang besar, atau dia ingin menjadi lebih baik dari Musa. Tapi dia punya satu visi dan tujuan yang jelas, yaitu apa? Membawa masuk bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, atau yang tadi saya sudah sampaikan, dia punya visi apa? Membantu Musa menuntaskan tugasnya Musa untuk membawa masuk bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi visinya dia itu bukanlah visi yang semata-mata hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Jadi visinya dia adalah visi yang berdasarkan tujuan utama Tuhan untuk bangsa Israel. Ya, kemudian berikutnya sesuai dengan yang tercatat dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya ke-8. Yosua juga teguh dan berpegang kepada firman Tuhan. Dia menyadari bahwa pentingnya firman Tuhan sehingga dia merenungkan kitab Taurat atau firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi apabila kita mau menjadi seorang pemimpin, tidak ada jalan lain dan tidak ada solusi yang lain selain kita tetap harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena hanya dari firman Tuhanlah kita akan tahu proses apa yang akan Tuhan sediakan buat kita untuk kita menjadi pemimpin yang lebih baik. Kemudian Yosua juga memiliki kepercayaan dan ketaatan kepada Allah, ya, karena tanpa kita percaya dan tanpa kita taat kepada proses yang sudah Tuhan sediakan, kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang baik. Kita tidak akan pernah menjadi pemimpin yang memang Tuhan mau bentuk buat kita. Dan kemudian yang terakhir adalah kehidupan yang seimbang. Nah, kehidupan yang seimbang di sini maksudnya apa? Jadi Yosua itu mampu menjaga keseimbangan yang baik antara pimpinan Tuhan dan strategi manusia. Artinya apa? Antara iman dan perbuatan itu adalah seimbang. Jadi jangan sampai kita hanya misal contoh kayak misalnya saya mau pergi dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, saya tahu bahwa dari Bandung ke Jakarta itu harus naik mobil atau bisa naik kereta api. Nah, tapi saya beriman bahwa saya akan selamat dari Bandung ke Jakarta, tapi selama perjalanan saya mengendarai mobil itu dengan secara ugal-ugalan. Nah, itu berarti saya mempermainkan iman saya, atau saya mempermainkan Tuhan sebenarnya. Tuhan sudah kasih jalan yang terbaik, atau Tuhan sudah kasih cara yang baik, tapi kita tidak mau
taat dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Nah, dari karakter-karakter kepemimpinan Yosua ini, kenapa itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Pengaruh sebuah kepemimpinan itu berasal dari karakter dan keyakinan yang baik. Nah, karakter-karakter yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya itu adalah karakter-karakter yang memungkinkan Yosua untuk belajar dan berkembang serta bertumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi tanpa adanya karakter-karakter itu, saya yakin Yosua tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi tanpa karakter-karakter tersebut juga saya yakin Yosua tidak akan pernah kuat atau tidak akan pernah menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian jadi ketika Yosua datang kepada Musa, saya juga yakin bahwa dia telah siap untuk menunjukkan yang pertama adalah apa? Keyakinannya untuk mengikut Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki keyakinan untuk mengikut Tuhan, saya yakin kita akan berjalan di jalan yang tanpa arah. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi keyakinan kita untuk mengikut Tuhan itu akan menjadi langkah awal atau menjadi kunci kita untuk sukses, agar kita bisa sukses dalam menjalani pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian Yosua juga memiliki keberanian untuk memperjuangkan imannya dan memiliki kerelaan hati untuk mentaati Tuhan dan pembimbingnya Musa. Nah, tanpa ada kerelaan hati ini, saya yakin Yosua tidak akan pernah sukses dalam pembentukannya Tuhan. Tanpa ada kerendahan hati ini, dia pasti akan seringkali mendebat atau mengkritik Musa, bukannya malah dia dibimbing oleh Musa. Jadi Yosua, ya seperti yang tadi saya sampaikan, adalah Yosua dengan segala kerendahan hatinya, segala kerelaan hatinya, dia merasa bahwa Musa adalah pembimbingnya dan dia adalah membantu Musa dalam mewujudkan amanat Tuhan yang diberikan kepada Musa, yaitu membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi segalanya ini butuh kerelaan hati dalam menjalankan pembentukannya. Kemudian yang terakhir adalah ya Yosua itu tidak mengkompromikan apapun, tetapi tetap taat memenuhi segala perintah Tuhan. Jadi tanpa ada kalau kita selalu mengkompromikan segala sesuatunya dan kita tidak menghiraukan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita, saya yakin hidup kita akan berantakan. Jadi hidup kita akan tidak jelas dan tanpa tujuan. Jadi kita tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita harus tetap fokus dalam tujuannya Tuhan, dalam pembentukannya Tuhan. Jadi jangan pernah berkompromi dengan hal-hal yang berbau dosa. Jadi kita harus tetap menjaga kekudusan, dan itu hal itulah yang senantiasa Yosua lakukan dalam kehidupannya. Nah, mungkin kita coba balik lagi ke gambar yang tadi. Kalau Bapak Ibu jadi ada satu kesamaan dari beberapa tokoh yang tadi sudah kita tebak, Thomas Alva Edison, Ibu Susi, Pak Soeharto, Pak Adam Malik maupun Yosua. Kalau Bapak Ibu ya sebenarnya mereka ini adalah tokoh-tokoh besar, tapi mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Sebagai contoh, Thomas Alva Edison ketika dia memasuki pendidikan di sekolah dasar, karena dia memiliki masalah dengan pendengarannya jadi dia terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya dia. Dan terus juga untuk Bapak Adam Malik, kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Adam Malik ini hanya lulusan SD. Terus juga Bapak Soeharto, kalau Bapak Ibu tahu, beliau juga hanya lulusan SD. Jadi sebenarnya lucu. Jadi sebenarnya kita selama 30 tahun ini dipimpin oleh Bapak pembangunan kita, itu sebenarnya cuma lulusan SD. Kemudian juga Ibu Susi ini juga, beliau seingat saya hanya lulusan SMP. Nah, Yosua banyak sekali kegagalan yang mungkin kalau
kalau dia tidak punya keberanian untuk dibentuk oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin, karena dia banyak sekali menemui kegagalan dalam kehidupannya dia. Jadi ada hal yang bisa saya simpulkan dari tokoh-tokoh ini. Jadi kesimpulan yang pertama adalah pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi pemimpin itu dibentuk. Jadi pemimpin itu tidak ditentukan oleh latar belakang, pemimpin itu tidak ditentukan oleh pintar bodohnya seseorang, pemimpin tidak dipilih karena dia memiliki pendidikan yang tinggi. Semua orang itu bisa jadi pemimpin. Karena pemimpin adalah pemimpin yang dibentuk. Jadi pemimpin itu tidak instan, pemimpin itu bukan bakat, tapi kepemimpinan itu adalah suatu keterampilan yang dapat dipelajari dan dapat dikembangkan. Dengan catatan, kita bersedia untuk terus menuruti Allah dalam kerendahan hati yang sejati. Nah, ini saya teringat dulu kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu lah. Dulu pertama kali saya melayani di gereja itu sebagai petugas persembahan. Jadi ketika saya sudah selesai melaksanakan tugas pada saat persembahan, selesai ibadah, saya ditegur oleh koordinator petugas persembahan. Ditegurnya adalah karena saya mengendalikan kantong persembahan itu hanya dengan satu tangan, jadi bukan dua tangan. Jadi harusnya kalau di gereja yang lama ngasih kantong persembahan itu harus dua tangan. Makanya sekarang kalau saya ngasih nampan penjaman kudus itu biasanya saya selalu kasihkan dengan dua tangan, karena dulu menurut pemimpin saya itu lebih sopan. Jadi terlihat lebih sopan lah. Pada saat itu saya berpikir ketika saya ditegur, itu pelayanan pertama saya dan saya langsung ditegur. Saya berpikir bahwa cuman mengedarkan kantong persembahan aja ribet amat sih gitu. Dan akhirnya minggu depannya sampai beberapa minggu saya udah nggak mau pelayanan lagi. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan, apabila kita tidak punya kerendahan hati dalam memimpin, kita tidak punya kerendahan hati untuk menerima diri dibentuk oleh Tuhan, kehidupan yang seperti apa yang akan kita jalankan gitu. Bagaimana kita mau dirubahkan oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita mau dirubahkan oleh Tuhan, bagaimana kita mau menjadi berkat buat orang lain kalau kita tidak pernah punya kerendahan hati untuk dibentuk sama Tuhan, untuk ditegur atau kan karena ada istilah yang kemarin Bapak pendeta yang kemarin khotbah itu, bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi ya, tapi semuanya itu tetap butuh yang namanya kerendahan hati. Jadi kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik kalau kita tidak punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima kritikan, kerendahan hati untuk tidak mengkritik orang lain, tapi memberikan masukan yang membangun. Itu semua kita butuhkan supaya kita bisa menjadi dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, kemudian saya yakin bahwa semua murid Kristus, kita semua ini adalah pemimpin. Kenapa? Dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 13 di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, artinya ya kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin di sini bukan berarti pemimpin perusahaan atau direktur atau misalnya pemilik bisnis besar atau menjadi pendeta di gereja yang besar. Bukan. Pemimpin di sini adalah minimal adalah pemimpin buat diri kita sendiri, pemimpin buat keluarga kita. Jadi semua orang sebenarnya adalah pemimpin. Cuman yang menentukan adalah kita mau dibentuk atau tidak. Ini ada saya mungkin boleh cerita istri saya kan kebetulan saat ini dipercaya oleh tempat dia bekerja untuk memimpin kepala puskesmas lah di beberapa kelurahan. Nah, memang ketika dia dalam pekerjaan dia pasti akan timbul gesekan-gesekan dan mungkin pembentukan Tuhan itu ada proses yang terjadi dalam kehidupan dia lah. Dia sering bilang sama saya, bisa nggak sih saya milih nggak usah mengerjakan pekerjaan yang ini gitu, tapi pekerjaan yang ringan-ringan aja, tapi tidak ada konflik lah pada intinya. Tapi ya saya
saya bilang sama istri saya bahwa Tuhan udah kasih kita talenta, dan saya yakin kita semua juga punya talenta. Nah, tapi apabila talenta itu tidak kita kembangkan, apa yang mau kita pertanggungjawabkan sama Tuhan? Gitu. Jadi saya mengajak buat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ayo kita merendahkan hati kita di dalam Tuhan untuk dibentuk sama Tuhan. Jadi ketika saya waktu itu juga dipercayakan Tuhan untuk menjadi TGI, saya harus merendahkan hati, menerima segala tanggung jawab yang memang Tuhan percayakan kepada saya, baik itu mungkin pelayanan kayak sharing firman Tuhan yang mungkin secara gengsi, lebih bergengsi dalam tanda kutip ya, tapi baik maupun bahkan pelayanan yang sederhana gitu. Jadi semua pelayanan harus saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kerendahan hati gitu. Jadi nggak bisa lagi kita pilih-pilih pelayanan. Jadi memang apa yang memang Tuhan percayakan sama kita, ya itu yang memang harus kita kerjakan. Walaupun mungkin saya juga sebenarnya nggak mau jadi TGI, karena jadi TGI itu juga banyak sekali gesekan-gesekan dengan nggak hanya sesama rekan TGI, tapi mungkin bahkan dengan orang lain, dengan jemaat dan yang lain sebagainya. Tapi saya yakin itu semua adalah proses yang memang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan saya atau di dalam kehidupan kita semua, karena Tuhan itu sudah membentuk kita menjadi pemimpin atau bahkan orang yang lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi, nah, saya juga ingin mengajak, jadi apabila memang Tuhan mempercayakan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi seorang pemimpin atau terlibat aktif dalam pelayanan, ya kita harus dengan penuh kerendahan hati atau kerelaan hati untuk menerima itu semua. Jadi jangan kalau misalnya kita ditawari jadi ketua kesan atau mungkin pelayan-pelayan yang lain, kita menerimanya itu dengan dengan hati yang mungkin dalam tanda kutip arogan ya, mungkin bisa berpikir, oh kita ini lebih baik dari orang lain, atau saya lebih baik dari dia, harusnya dia nggak begini, harusnya begini gitu. Jadi semua ini adalah kerendahan hati dan kerelaan hati yang paling penting. Oke, karena apa ya, itu tadi saya bilang, kita sudah dikasih talenta sama Tuhan. Kalau kita tidak mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang mau kita pertanggungjawabkan sama Tuhan? Oke, baik. Dari saya cukup selesai pada sharing saya pada malam ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur ya Bapak untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Bapak, kami dengan segala kerendahan hati kami ya Bapak, kami siap untuk Engkau bentuk menjadi orang yang lebih baik atau bahkan menjadi pemimpin yang lebih baik ya Bapak. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapak. Bentuklah kami sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa, dan pakailah kami semua sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.